Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Marilah kita mulai belajar dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada hari akhir dapat disebut juga iman kepada hari kiamat. Pada bab ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian dan dalil hari kiamat. Yang kedua, macam-macam hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kejadian kiamat kubro. Dan yang keempat, balasan dari setiap perbuatan baik dan buruk manusia. Pengertian kiamat. Iman kepada hari akhir atau kiamat artinya meyakini bahwa seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal atau akhirat akan menanti. Dalil tentang kiamat berikut adalah dalilnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kemudian macam-macam hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra artinya adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Kemudian kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, berikut adalah contoh dari kiamat sughra dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sughra, misalnya terjadinya kematian seseorang, musibah banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian kiamat kubro, yaitu dunia porak-poranda hancur, kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kejadian kiamat kubro. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Kemudian di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Nah, itulah gambaran mengerikan akan proses terjadinya kiamat kubro yang telah Allah sampaikan melalui firman-Nya. Lalu, bagaimanakah keadaan manusia setelah kiamat terjadi? Berikut adalah proses kehidupan manusia di alam akhirat. Yang pertama, manusia akan melewati alam barzakh, yang dikenal dengan alam kubur.
Alam kubur ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan atau dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari alam kuburnya. Selanjutnya adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, merupakan hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Di Yaumul Mahsyar pula, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Kemudian yang selanjutnya adalah Yaumul Mizan, di mana amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruhnya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Perbuatan baik meskipun hanya seberat zarah akan dibalasnya. Begitu pula perbuatan jahat walaupun seberat zarah juga akan dibalasnya. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Yang terakhir atau yang menjadi tujuan perjalanan manusia adalah surga atau neraka. Surga dan neraka merupakan balasan dari Allah atas setiap perbuatan atau amal manusia semasa hidupnya di dunia. Bagi orang-orang yang amal baiknya lebih banyak atau lebih berat timbangannya daripada amal buruknya, maka surgalah tempatnya. Dan bagi orang-orang yang lebih banyak amal buruknya, maka neraka telah menantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Balasan dari setiap perbuatan baik dan buruk manusia, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa yang pertama neraka sebagai balasan amal buruk. Jadi setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang sangat panas dan makanan dari pohon berduri. Kemudian surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan tersebut berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk memperbaiki diri sebagai bekal untuk perjalanan kita sampai ke surganya yang kita dambakan. Janganlah kita terpengaruh dengan ajakan kemaksiatan dengan anggapan bahwa hidup cuma sekali
maka harus dinikmati dengan melakukan hal-hal buruk untuk mencobanya walaupun hanya sekali. Karena kenyataannya hidup tidak cuma sekali, tetapi setelah kita mati, kita akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Semoga kita semua termasuk hambanya yang kelak akan menghuni jannahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian materi pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.